saya baca draft seperti itu. Kalau versi saya tidak boleh ada draft menghapus kata kontribusi tambahan. Makanya di situ waktu mereka balik ke saya sampaikan salah. Tidak boleh ada kata seperti ini. Ini akan melemahkan kita. Kita akan digugat nanti oleh pengusaha. Saya ngomong, kalau kalimat seperti itu saya keluarkan pergub, habis saya digugat. Karena tidak ada dasar pendelegasian kontribusi tambahan oleh Perda. Makanya saya tidak mau. Makanya di situ mereka balik lagi, tidak boleh ada kalimat seperti ini. Ini saya katakan jebakan Batman. Saya marahin mereka. Nggak usah jebakan Batman dengan bahasa hukum yang akan melemahkan kita di pengadilan nanti. Saya tidak tahu hati pengusaha. Kalau kalimat seperti itu digugat saya. Tidak ada dasar cantolan saya menetapkan kontribusi tambahan. Makanya saya tidak mau. Masih ada kontribusi tambahan. Ya, tentang peristiwa hukum dalam BAP yang disampaikan oleh Gamal Sunirat dan Tuti tadi ada di dalam dakwaan menuju peradilan. Ya, itu saya katakan Bapak, saya bersyukur tertangkap. Sebentar Pak, Bapak kan saksi, mohon dengar sebentar. Kami mengantarkannya bahwa peristiwa hukum yang disampaikan oleh 2 orang saksi yang telah bersaksi pada minggu lalu terkonstruksi di dalam surat dakwaan ini. Kami mohon didengarkan. Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016, Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta, ini bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta Pak, kembali melakukan pertemuan untuk membahas Raperda RTR KSP Jakarta yang dihadiri diantaranya oleh terdakwa Muhammad Taufik Bestari Barus, Mary Hotma Yuliadi, Tuti Kusumawati, dan Saifullah. Dalam pertemuan tersebut dibahas kembali mengenai tambahan kontribusi. Beberapa anggota Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta termasuk terdakwa tetap menghendaki tambahan kontribusi sebesar 15% dari NJOP total lahan yang dapat dijual dihilangkan dari Raperda RTR KSP Jakarta dan mengusulkan supaya diatur dalam peraturan gubernur. Terhadap keinginan dari terdakwa dan beberapa anggota Balegda DPRD Provinsi DKI Jakarta tersebut, Saifullah, Tuti Kusumawati, dan Gamal Sinurat selaku asisten bidang pembangunan dan lingkungan Pemprov DKI Jakarta melaporkan kepada Basuki T. Purnama. Atas laporan tersebut, Basuki T. Purnama menyetujui tambahan kontribusi sebesar 15% tersebut akan diatur selengkapnya dalam pergub. Itu bunyi surat dakwaan. Ya. Jadi terkonfirmasi oleh keterangan Tuti dan Pak Saifullah dan Gamal Sinurat pada persidangan sebelumnya. Apakah Pak tahu seperti itu? Saya tidak tahu isi draft seperti itu. Mereka hanya menyampaikan secara lisan kepada saya bahwa DPRD minta 15% diatur oleh pergub. Makanya saya langsung mengatakan saya setuju. Makanya saya bersyukur. Kemudian setelah balik ke mereka nggak setuju. Saya udah merasa ini ada perkeliruan di sini. Kalau sampai paripurna tok, habis saya. Makanya saya bersyukur sama Tuhan karena ada kasus seperti ini, Raperda ini tidak keluar. Lalu begitu saya paksakan itu harus ada pergub disiapkan dulu, saya baca dulu, ketakutan mereka. Saya tidak menuduh tim saya ada main, tapi patut saya menduga ketika saya minta draftnya mana yang final sebelum diparipurnakan, tidak berani datang. Ya. Itu yang saya curiga. Waktu saya terakhir minta draft, termasuk draft pergub dan draft perda yang utuh ke saya, yang hasil Anda bahas, tidak pernah berani datang. Dan yang terjadi malahan perdanya diubah untuk draft perda. Makanya saya curiga ini mungkin juga bisa libatkan oknum di eksekutif. Nah saya minta nanti penyidik bisa lebih mendalami kejadian seperti ini, karena mereka juga udah mau putuskan mau paripurna sebetulnya. Dari kondisi fakta yang terrumus dalam surat dakwaan ini, saudara saksi tadi menyebutkan faktanya tidak seperti itu. Sepengetahuan saksi, bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Saya tidak tahu, karena sama seperti APBD, udah diketok palu sama draft saya beda. Baru ketahuan tahun 2015 ketika saya kunci dengan electronic budgeting. Di situ keluarkanlah perda, raperda dari APBD yang ada tambahan 12,1 triliun, yang ada beli UPS macam-macam, beda dengan yang saya. Dan semua ketua DPRD tanda tangan sama wakil, dan dia mengatakan yang saya palsu. Makanya di situ saya mulai melihat ada permainan oknum antara oknum di legislatif, eksekutif bisa nukar. Makanya saya minta yang terakhir, saya mau paraf satu-satu, dan itu tidak pernah datang ke saya. Kejadian itu menurut pengetahuan saksi
Apakah ada peran saudara terdakwa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena selama ini hanya bicaranya dengan Taufik saya kira itu. Sedikit Pak Majelis yang mulia, saudara saksi ya, untuk kontribusi tambahan nanti itu yang diusulkan oleh eksekutif, ini bentuknya uang ya, fresh Bukan money? uang. Bukan Kita uang. minta infrastruktur yang dinilai oleh penilai anggota MAPI. Bukan uang ya, bukan fresh money ya. Dan nilainya pun dihitung oleh MAPI. Barang. Barang ya, Ya, bentuknya infrastruktur. barang. Bukan uang ya. Bukan uang. Ya. Betul. Cukup, penasihat hukum? Saudara terdakwa masih mau bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya mau menanyakan apakah tim Balegda dari Eksekutif, Pak Sekda, Bu Tuti, terus Pak Gamal dan Bu Vera pernah menyampaikan kalau ditanya pada saat pembahasan dasar hukumnya dia selalu jawab tidak ada. Pernah menyampaikan itu? Karena kalau menurut saudara saksi menyampaikan begitu banyak dasar hukumnya, tapi dalam pembahasan nanti bisa dibuka recording pembahasannya pada saat 15-16 selalu ditanya dia tidak menjawab tidak ada dasar hukumnya. Apakah saudara saksi tahu itu? Itu yang saya dengar waktu mereka membuat kesaksian waktu saya dipanggil ke KPK. Kalian ini pengkhianat apa? Dasar hukum jelas kok. Yang ngajarin saya dasar hukum siapa? Yang duluan di PMD itu siapa? Kenapa kok di dalam sidang tiba-tiba ada dasar hukum? Saya bukan sarjana hukum saja. Saya orang baru bisa. Coba tanya kemana kepala biro hukum kita yang baru. Ada dasar hukum atau tidak? Makanya saya ganti. Bayangin, saya aja bisa sebutin dasar hukum kok. Bagaimana mereka bilang ada dasar hukum yang kasih saya berkas di siapa? Mereka kok. Itu aja saya bilang ada kekonyolan, ada kejanggalan. Ya baik, saya hanya memberikan informasi bahwa pada saat pembahasan nanti bisa dibuka recordingnya tentang pertanyaan sebagian besar anggota Balegda terhadap dasar hukumnya dan sebagian besar seluruh eksekutif bilang tidak mempunyai dasar hukum. Apalagi dalam bahasa BAP-nya saudara Vera dikatakan saya juga bingung kenapa Pemda menarik tambahan kontribusi dalam BAP-nya yang kita pernah bahas sehari yang lalu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Makanya itu pantas dipecat dia sebetulnya. Ya, sedikit Pak Gubernur untuk mengenapkan pertanyaan di persidangan ini. Jadi tadi disampaikan oleh saudara bahwa sebelum raperda itu disahkan, oleh karena terjadi deadlock, tapi ternyata saudara sampaikan tadi sudah ada kontribusi dari para pengembang. Di antaranya yang saudara sebut tadi adalah pembangunan Rusunawa dan Mogot. Di sini ada lagi di BAP saudara nomor 21 itu bahkan ada 10 ini. Di antaranya tidak saja pembangunan Rusunawa dan Mogot, ada lagi Rusun Pinus Elok, kemudian pembangunan Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Jalan Inspeksi Kali Mogafar, Jalan Inspeksi Kali Tubagus Angke, Jalan Inspeksi Kali Item Kemayoran, Jalan Inspeksi Kali Apura 1 dan Apura 2, Inspeksi Kali Sekretaris, pembangunan TPU PJU, Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, dan pembersihan dan persiapan lahan Kali Judu. Jadi ada 10 item yang memang sudah dibuat oleh pengembang. Ya. Benar sampai di situ? Yang diterima belum segitu. Jadi gini yang mulia Pak Hakim, saya membuat peraturan ini sebetulnya sederhana. Pengembang boleh melakukan apa saja, tapi penentuannya waktu serah terima. Jadi kalau serah terima tidak dilakukan, maka yang rugi pengembang. Kami tidak mau bertanggung jawab. Di antara dari 10 pembangunan yang telah dilaksanakan oleh sebagian pengembang tadi, Hanya berapa? rusun yang diserahkan. Baru satu. Termasuk Jalan Muara Baru Raya kalau nggak salah. Karena itu yang sudah tanganin speknya oleh SKPD kami, Dinas PU, Bina Marga dan Tata Air. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi kontribusi tambahan yang saudara maksudkan, tadi saudara bertemu dengan beberapa pengembang atau pengusaha yang kata saudara tadi di depan saudara mengatakan oke untuk tambahan kontribusi. Bahkan sampai saudara tadi minta kalau perlu pengusahanya datangkan di sini. Ya, tadi di sidang. Betul, yang mulia Pak Hakim. Itu lebih duluan mana? Ketika saudara sosialisasi tentang tambahan kontribusi
dibanding dengan deadlocknya pembahasan Kami duluan dari 2013 sudah bicara sebetulnya. sudah bicarakan. Tetapi mengenai besarnya yang 15%, Nah, kita sepakat akan menghitung karena mereka hanya mau tawarkan 1 juta, 2 juta. Mari saya sampaikan kita harus ada rumus, ada presidennya, dan presidennya menggunakan reklamasi Ancol Barat. apakah saudara juga sebutkan bahwa nanti ketika saudara sosialisasi itu tambahan kontribusi akan dimasukkan di Perda atau bagaimana, sudah disampaikan tidak? Nah, saya sampaikan tidak sampaikan kepada mereka untuk di Perda ya, tapi mereka kan tahu Pak, pengusaha itu lebih pintar daripada kami Pak. Semua gerak-gerik surat disposisi saya bisa keluar ke mereka Pak. Apalagi kalau rapat saya kan semua ada di YouTube Pak. Semua pengusaha mempelototin YouTube. Semua rapat kami, keputusan saya tidak ada satupun dilewati, direkam. Sekarang kejadiannya lain, artinya yang dulu tentunya diharapkan bisa dibahas di dalam forum Balegda, bahkan mungkin paripurna, Perdanya disahkan, tetapi kenyataan tidak. Sekarang ini saudara tahu. Bagaimana keterkaitan dengan pemerintah pusat? Saudara lapor tidak ke pusat mengenai hal ini? Kita lapor untuk meneruskan reklamasi Pak. Bagaimana, sudah ada dari pusat? Belum, masih menunggu ratas presiden, rapat terbatas presiden. Gitu ya. Ya. Tapi ada memang keterkaitan antara Perda ini kan betul-betul aturan dari otonomi daerah tingkat 1 ya. Kemudian pusat bagaimana ini? Campur Sebetulnya tangan pusat itu di di bidang dalam apa? Kepres yang baru pun telah menyerahkan sepenuhnya izin-izin ke tangan gubernur. Itu yang ada gugatan-gugatan, itu yang membuat reklamasi ini berhenti. Pertanyaan saya hanya sedikit kepada saksi. Tadi saksi menerangkan bahwa tambahan kontribusi itu adalah untuk kepentingan rakyat. Dan begitu ya. Justru wakil rakyat yang keberatan. Apa pernah saudara tahu kira-kira alasannya keberatan itu apa? Saya tidak tahu Pak. Justru bagi saya lucu sekali kalau wakil rakyat hanya ngotot tidak ada dasar hukum. Justru gunanya Perda pemerintahan daerah adalah kita membuat dasar hukum. Kalau bilang tidak ada dasar hukum, kalau ada hukum yang bisa menguntungkan rakyat, kenapa tidak DPRD dan gubernur membuat dasar hukum yang sudah ada rujukannya? Jadi saya bingung. Saya sampaikan kenapa DPRD keberatan, pengusaha tidak keberatan? Itu aja Pak Hakim. Mesti tanya kepada DPRD-nya saya kira. Saksi selaku gubernur tentu kan bisa melaksanakan kebijakannya. Apa enggak ada usaha untuk mendatangi wakil rakyat? Wah ini loh untuk kepentingan rakyat. Apa pernah dilakukan seperti itu? Saya kira hubungan saya dengan DPRD sudah tidak harmonis sejak adanya permainan anggaran siluman sejak tahun 2013. Kami sudah membawa dari BPKP, waktu itu masih Pak Mardiasmo, sudah paparkan APBD DKI itu penuh dengan APBD siluman tanpa dibahas muncul. Lalu APBD 2013 juga sama. 2014 saya minta itu di-budgetingkan, ditolak oleh SKPD. Makanya saya melakukan pemecatan besar-besaran di awal 2015. Lalu saya mulai membuat e-budgeting, disitulah ketahuan ada perbedaan antara DPRD versi DPRD dan versi saya. Lalu di situ mereka mau melakukan pemakjulan, pemecatan kepada saya. Sejak itu hubungan kami sangat tidak harmonis. Saya menggunakan Pergub untuk APBD 2015. Saya anggap tidak ada lagi itu DPRD. Menyangkut soal proses Raperda ini ya, apa pernah saksi pernah mendengar soal adanya informasi bahwa Aguan ada menyiapkan 50M untuk Saya tidak dengar Pak. ya? Tidak dengar itu Pak. Tidak dengar ya. Saudara saksi ya, saya sedikit aja ya. Kalau tadi saudara sudah banyak menjelaskan berputar-putar itu aja tentang kontribusi tambahan ya, bahwa saudara menginginkan 15%, DPR seolah-olah mau menghapus ya. Pertanyaan saya begini ya, tadi saudara bilang kan ada kontribusi tambahan yang sudah dibayar, sudah dilakukan lebih dahulu oleh pengembang. Nah, bentuk perjanjian saudara secara real apa terhadap yang sudah dibayar lebih dahulu itu? Jadi itu ada berita acara serah terima, dasarnya perjanjian kerjasama Pak.
Kami sudah ada waktu tahun 2014 disebutkan daerah mana yang mau dikerjakan. Ada perjanjian tapi Ada, Pak. kalau nilainya tidak ditentukan. Tidak tahu. Nanti nilainya ditentukan oleh penilai dari MAPI. Oh, terus dasar saudara tadi mengacu kepada yang ada perjanjian sebelumnya itu ya? Iya. Yang 97 Karena tadi. waktu dulu kenapa ada kontribusi tambahan bereskan rumah pompa dan seat pile. Lalu saya panggil Pak Sujono yang punya MKY. Beliau menyatakan bersedia menyumbang, memberikan kontribusi 1 triliun untuk membereskan rumah pompa Kali Sentiong. Iya. Nah, jadi saya berpikir kenapa MKY kasih uang, kasih barang, kenapa yang lain tidak? Ya, Makanya saya ya betul itu ya, yang itu betul yang kalah sebelumnya. Maksud saya yang real tertulis antara saudara dengan yang baru ini hanya berupa BAP aja atau kalau terima barang sudah berita acara serah terima resmi. ya yang sudah diterima. Resmi. Nah, Kalau yang belum resmi. apa lisan saja perjanjian? Enggak, biasa tuh dia kasih gambar. Ah? Kita tinggal setuju paraf, boleh dikerjakan. Tapi nanti setelah dia kerjakan, dia akan menyurati SKPD kami, dinas kami untuk melihat Berarti teknisnya. besarannya, nilainya sebenarnya berapa setelah terjadi Setelah terjadi, Pak. Satu lagi ya, saudara tadi mengatakan kalau tadi tidak ada masalah ini, saudara bisa digugat karena memang pemikiran saudara tidak ada ketentuannya yang memastikan saudara berapa besarnya ya. Iya, Pak. Iya. Itu bukan nggak ada ketentuan. Saya cuma khawatir Iya. kalau ganti gubernur, kalau dia sebutkan hanya delegasikan ke saya takut bisa saja pengusaha petun atau apa, saya tidak tahu. Bukan, maksud saya kekhawatiran saudara. Kalau perda tadi tidak diketok atau ternyata hilang yang saudara maksudkan tadi, kemudian ternyata pengembang sudah membayar kepada saudara sampai sekian besarnya itu, lalu besarannya kecil, maka saudara katakan tadi saudara bisa digugat, saudara bisa. Iya, bisa digugat dari pengusaha kalau dia jahat sama saya, walaupun secara hutang mereka masih punya hutang yang banyak. Sebetulnya yang paling diuntungkan terhadap kontribusi tambahan ini siapa sebenarnya? Pemda DKI dan rakyat DKI, Pak. Kalau saudara secara pribadi ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, saya malah bahaya, Pak, posisi saya, Pak. Bisa dimusuhin pengembang kalau dia nggak suka sama saya. Cukup, barangkali? Masih ada satu Ada pertanyaan tambahan? yang mulia. Tadi saudara saksi menyebut-nyebut soal MKY yang bersedia membangun Kali Sentiong senilai 1 miliar, 1 triliun ya. Pertanyaan saya, ini sudah dilakukan atau belum oleh MKY? Justru saya melihat contoh yang lama, mereka mulai reklamasi lalu bangkrut. MKY bangkrut. Saya hanya menanyakan kepada dia, apa betul dulu kalian ada perjanjian dengan gubernur seperti ini? Ada kata kontribusi tambahan? Betul. Di situ saya bertanya, kenapa izin yang baru tidak ada kata kontribusi tambahan? Kalau soal MKY bangkrut, sudah bangkrut. Saya mau ambil alih, Pak, oleh BUMD kami, Pak. Jadi pertanyaan saya, MKY itu bangkrut, sudah bangkrut? Karena Krismon. Jadi 97-98 Pak Harto jatuh. Jadi mereka sudah kerjakan setengah pulau oleh Korea. Ada bukti foto semua jelas. Pekerjaannya terbengkalai karena dimakan arus, dimakan ombak. Karena Pak Harto jatuh, karena perusahaan ini punya anak Pak Harto, Ibu Mami. Pertanyaan saya, apakah MKY itu memang sudah membangun Kali Sentiong seperti yang saudara tanya? Dia sudah membangunkan kontribusi untuk Ancol. Itu yang disengketakan. Jadi dia membangun tanggul untuk JD. Jadi MKY ini ada niat baik, dia sudah membangun tanggul karena ada program JD mengeruk 13 sungai, hasil kerukannya mau dibuang ke laut. Maka MKY ini mendirikan tanggulnya untuk tampungan. Lalu setelah ini bubaran, ini izinnya dicabut dari Pak Foke, dia gugat kami. MKY itu gugat kami. Dia merasa pulaunya diambil alih oleh Ancol. Itu yang terjadi dan kami kalah. Sehingga 200 hektar yang sudah diuruk dia adalah milik dia. Itu putusan ada inkrah. Itu yang terjadi, itu kasus yang terjadi di MKY. Tapi saya menggunakan MKY ini untuk meyakinkan apa betul dulu ada kewajiban-kewajiban ngurusin daratan. Ternyata betul. Dan mereka membangun pulau reklamasi di Ancol. Sampai sekarang jembatannya semua masih ada. Sisanya masih ada. Itu diteruskan oleh Ancol. Dan dia sudah menggugat kami.
dan kami kalah. Yang Itu saya gitu. mau tahu ketegasan dari saudara saksi, apakah MKY ini masih berdiri sebagai sebuah perseroan? Masih PT. PT. Iya. Mereka masih melanjutkan kegiatan. Masih mengajukan pada kami. Saya cuma minta dia, tolong yang pulau dilepas. Kalau kamu gugat kami menang, saya tidak mau bagi Anda karena dia ada kuasai berapa pulau. Dan MKY juga merasa sudah membantu Pelindo. Jadi di dalam keputusan Pak Harto, MKY ini harus menyerahkan berapa ratus hektar kepada Pelindo. Sudah diserahkan juga dari mereka. Jadi mereka ini sudah melakukan setengah kewajiban, lalu kebetulan Krismon dan bangkrut saja masalahnya. Satu lagi yang mulia, saya ingin ketegasan dari saudara saksi yang tidak berani membuat pergub itu sekdanya saudara saksi atau staf-staf saudara saksi atau Balegda. Apa hubungannya dengan Balegda? Kalau menurut saya, ini saya duga saja ya, begitu saya minta draft pergub dulu sebelum Anda membuat perda yang menghilangkan kata 15%, baru saya mau paripurna. Karena tanpa saya hadir paripurna tidak mungkin perda itu sah juga. Nah sejak itulah mereka membatalkan, mengganti lagi kata 15% ke dalam perda. Jadi saya menduga kalau saya tidak mengancam ada pergub harus tanda tangan saya yang nyebutin 15% dan minta draft perda yang akan disahkan, mungkin mereka sudah ketok palu paripurna ini dengan draft yang seperti tadi dibacakan oleh salah satu penasihat hukum. Makanya saya bilang saya bersyukur karena saya minta itu, lalu saya tidak tahu siapa yang tidak berani, lalu mereka dengan berani mengajukan yang lebih matang, langsung terang-terangan. Jadi bayangkan, tadi mereka itu berharap menghilangkan kata 15% diserahkan pada pergub. Ketika saya minta pergubnya masih saya lihat tanda tangan dulu, draftnya dulu, mereka balik lagi membatalkan, lalu dengan berani malahan sekarang lebih tajam, langsung menghilangkan kata 15% di dalam raperda yang saya tulis gila. Makanya saya melihat ini ada hubungannya, memang ada niat mungkin menghilangkan kata 15%. Tadi mau lempar ke saya biar saya yang lemah, yang kena. Tapi begitu saya minta betul-betul draft, takut juga mereka. Itu pikiran saya seperti itu. Saya kira terima kasih yang mulia. Cuma satu lagi permintaan kami. Kami ingin dengan hormat supaya ketika saudara Muhammad Taufik dipanggil sebagai saksi, agar supaya saudara saksi Basuki Cahayapurnama ini juga dipanggil. Makasih yang mulia. Kapan rencana Muhammad Taufik untuk dipanggil? Terima kasih yang mulia. Untuk Muhammad Taufik kami akan jadwalkan untuk Senin minggu depan. Senin minggu depan. Yang penting mudah-mudahan diantara kita ingat yang akan kita tanyakan berkaitan dengan ini kan soal katanya dilaporkan disampaikan pada Bu Tuti bahwa seakan-akan gubernur sudah setuju kalau 15% itu dikeluarkan dari perda dan dimasukkan dalam peraturan gubernur ya. Mohon izin yang mulia, maaf kami ralat karena hari Senin minggu depan itu bertepatan tanggal merah kalau salah. Oh iya. Ya, kami akan menjadwalkan mungkin pada hari Rabunya. Ya. Itu intinya yang penting kita jangan kelupaan soal itu, menanyakan. Kemudian yang kedua yang mulia, saya kira juga karena ini disebut-sebut saudara Saifullah Sekda, ya menurut hemat kami Saifullah juga harus dihadirkan. Apakah benar cerita seperti itu atau tidak? Makasih yang mulia. Sekda kemarin sudah ya? Sudah. Kemarin sudah? Sudah. Kemarin sudah, Saifullah sudah. Betul yang mulia, dia sudah dipanggil sidang yang lalu. Tetapi kan berkenaan dengan masalah ini, ya. Menurut hemat kami, saudara Saifullah dan saudara Taufik itu harus kita dengar secara bersama-sama. Yang mulia hakim, saya kira lebih tepat seluruh tim TAPD, tim pembahas balik legislasi harus ikut. Ya. Tidak boleh hanya saudara Saifullah dan saudara Taufik, karena mereka kemarin baru berkumpul untuk menggolkan gubernur Betawi. Iya.
Saya kira ini ada persekongkolan, nggak bisa. Kalau diundang semua untuk buktikan, nggak bisa kalau begitu hanya mengarah ke situ. Udah jelas-jelas dia mau jadi gubernur kok mau nusuk saya kok. Bagaimana bisa dihadirkan sekda dengan Taufik? Itu aja yang boleh. Pada prinsipnya semua saksi yang tercatat di dalam berita acara penyidikan KPK tentu akan dipanggil semua, ya kan? Tetap seperti itu. Tetapi yang paling mendekati dengan pertanyaan saudara tadi, kira-kira Pak Taufik yang katanya mengabarkan kepada Bu Tuti bahwa angka 15% akan dikeluarkan dari Pergub itu adalah sudah persetujuan dari gubernur, yang padahal sekarang ini mengatakan tidak pernah memberikan persetujuan, ya. Nanti kita tanyakan di sana saatnya, ya. Karena kenapa kami minta seperti itu? Ini nggak ada urusannya. Kami ini bukan orang politik yang mulia, ya. Itu mungkin perbedaannya dengan saudara saksi ini. Kami ingin mencoba mencari kebenaran. Siapa sesungguhnya yang benar, gitu ya. Bukan urusan politik, itu urusan politik, bukan urusan kita di ruang persidangan ini. Jadi makanya kenapa kami minta juga supaya saudara Saifullah atau saudara Tuti itu dihadirkan, supaya ini tidak menimbulkan fitnah. Itu yang kami mau. Pak Hakim, faktanya anggota DPRD itu adalah orang politik. Termasuk yang dibela juga orang politik. Artinya tidak bisa dipisahkan dengan politik, begitu? Iya, ini fakta ada politik memfitnah. Kalau Anda kasih dua orang punya kepentingan memfitnah saya tanya buktinya mana? Makanya saya mau minta semua harus hadir. Bagaimana mungkin saya bisa mengotot untuk 15% kalau saya sudah deal dengan mereka? Di TV semua pernyataan saya jelas gitu loh. Bagaimana tiba-tiba sekarang mau menghindar? Yang pasti bisa saya duga adalah balik mau menghilangkan dengan draft ini. Ini yang harus ditemukan. Kalau kayak begini saya kira masih panjang ini Pak Hakim, supaya bukan cuma gratifikasi, saya kira ada hubungan dengan ini. Saya kira mudah-mudahan penuntut umum yang mendengar kesaksian ini semua bisa menelusuri lebih dalam apa yang terjadi dengan DPRD, dan termasuk pertanyaan Pak Hakim, katanya ada uang 50M tadi saya dengar gitu, saya tidak tahu. Ini harus ditelusuri lebih dalam, menyenangkan dan sangat seru, supaya penasihat hukum juga bisa bela banyak orang. Terima kasih. Jadi kita konsentrasi kepada saksi yang memang ada di dalam BAP. Kita panggil semua, mudah-mudahan bisa hadir semua. Dari situ nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum genap, seperti usulan saudara untuk dipanggil lagi Bu Tuti dan Pak Saifullah selaku sekda, mungkin nanti di belakang aja. Kita konsentrasi terhadap saksi yang sudah direncanakan untuk dipanggil, ya. Sekarang terdakwa kami beri kesempatan untuk memberikan tanggapan atas keterangan dari gubernur. Cukup yang mulia. Cukup ya. Ada yang keberatan? Barangkali yang disampaikan dari A sampai Z tadi, ada yang keberatan? Sudah cukup yang mulia. Ya cukup. Memang sudah cukup ini. Tapi ada nggak yang bagian-bagian tertentu yang diterangkan yang mungkin keberatan? Iya. Atau tidak keberatan, silakan. Yang tadi yang keberatan, yang pertama saya sudah sampaikan bahwa lahan direklamasi boleh karena perda dan perpres itu sudah dicabut 2008. Peruntukannya tidak boleh dibangun apapun. Tidak ada pengaruhnya dengan perda yang disampaikan oleh Pak Gub tentang zonasi. Itu di paripurna pun tetap tidak boleh bangun. Karena payung hukum bangun di Indonesia adalah RT RW, turunannya adalah RKPD, kemudian turunannya RDTR. Jadi yang Pak Gub sampaikan bahwa dalam Undang-Undang 2006-2007, 26 nomor 26 2007 dan Perda 1 2012 tentang RT RW dan Perda 1 2014 tentang RDTR, bahwa pelanggaran peruntukan itu bisa dipidana. Jadi tidak bisa itu. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan sama Pak Gub bahwa 3 kali paripurna gagal itu yang tidak korum cuma 1 kali, yang 2 dibatalkan 1 hari sebelum paripurna. Jadi Pak Gub dipastikan hadir pada saat yang tanggal 17 yang tidak korum. Itu aja. Hakim, terima kasih. Saya mau sampaikan yang dimaksud beliau betul, tapi sebetulnya ada satu perda yang kalau diketok palu paripurna, dipisahkan dari perda pembahasan kontribusi, itu langsung pengusaha bisa punya UDGL dan IMB. Saya curiga kalau ada bilang ada itu, ada di Sandra saya kira. Saya tidak mengerti perda yang sudah dibahas, saya lupa perda apa itu tentang zonasi apa.
Ini ada hubungan dengan kontribusi, betul. Jadi kalau kontribusi ini disahkan pun, tanpa perda ini disahkan, tetap tidak boleh punya IMB. Jadi ada dua perda yang harusnya disahkan di paripurna yang sama. Pertanyaan saya yang jarang disinggung oleh penuntut umum bersama yang lain, perda ini sudah tidak dibahas, tinggal ketok palu, kenapa tidak mau disahkan? Itu saja. Karena kalau tidak mesahkan ini, si pengusahanya, terutama Pak Agwan, nggak bisa IMB semua berantakan dia. Ya mulia, saya mau menyanggah lagi, maaf Pak Gubernur, saya kebetulan Komisi D, 2 periode saya di pembangunan, jadi saya mudah-mudahan sangat paham tentang itu. Jadi payung hukum dalam membangun yang termasuk IMB itu bukan di perda zonasi yang Pak Gub bilang sudah selesai. Perda zonasi pulau-pulau pesisir itu yang belum diparipurnakan adalah mengatur ruang pada daerah pulau-pulau pesisir, tidak ada keterkaitan dengan penataan ruang pada daerah reklamasi. Ada 2 turunan Perda RT RW 1 2012, pertama di darat namanya Perda 1 2014 tentang rencana detail tata ruang, dan Perda 1 yang perda yang akan mau dibentuk itu buat daerah yang direklamasi. Fungsinya adalah mengatur ruang, turunannya adalah UDGL, IMB dan segala macamnya. Jadi saya mau sampaikan, kalaupun itu di paripurna, tetap tidak boleh ada yang bangun sebelum Perda Pantura ini disahkan. Saya cuma mempertegas itu supaya tidak salah. Karena teknis saya tidak kuasai Pak Hakim. Ya, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang. Oh, menunjukkan masih ada barang bukti, yang mulia. Ternyata ada barang bukti yang bisa dilihat. Silakan maju ke depan. Diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor 4, print dokumen peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan. Ya, saya nggak tahu. Ini tahu. Barang bukti nomor 7, 1 bundel kopi dokumen peraturan gubernur provinsi daerah. Tahu. Barang bukti nomor 8, 1 bundel kopi. Barang bukti nomor 9, fotokopi instruksi gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 158. Barang bukti nomor 10, 1 bundel kopi dokumen. Barang bukti nomor 11, kopi dokumen gubernur. Barang bukti nomor 12. Tahu. Barang bukti nomor 13, nomor 8 tahun 95 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan Pantura. Iya, tahu. Barang bukti nomor 37, surat nomor 542 garis perpanjangan. Barang bukti nomor 38, surat nomor 291 perpanjangan prosedural. Barang bukti nomor 40, kopi dokumen memorandum. Saya tidak lihat. Barang bukti nomor 47, 4 lembar kopi surat dari gubernur provinsi daerah nomor 1571. Barang bukti nomor 48. Ini juga kemudian baru tahu. Ya, tidak tahu sebelumnya. Barang bukti nomor 49. Ini semua tahunya terakhir. Setelah saya ada sidang baru tahu. Barang bukti nomor 50. Tahu. Barang bukti nomor 53. Tahu ini. Terakhir semua tahunya. Barang bukti nomor 54. Iya. Surat nomor. Baru tahu itu semua. Barang bukti nomor 55, 1 bundel. Barang bukti nomor 56. Terakhir. Barang bukti nomor 59. Sama. Tahunya. Barang bukti nomor 61. Ya, tahu. Barang bukti nomor 69. Berita acara rapat pembahasan kewajiban tambahan. Ya, ini tak tahu. Barang bukti nomor 70. Tahu. Barang bukti nomor 76. Ya. Tahu. Barang bukti nomor 86. Barang bukti nomor 76 yang master disposisi. Ya, tahu ini. Ya, tahu. Barang 86. 100. Barang bukti nomor 111 rancangan peraturan daerah rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Ini yang dikirim ke
Ya, saya nggak baca ini teknisnya itu. Ya, saya tahu ada. Kita kirim tanda tangan, tapi nggak baca semua, karena dapat pembahasan. 86, dokumen surat usulan dari Gubernur pembahasan Ya, raperda kita yang tentang tanda tangan. raperda yang kedua. Iya, kita juga nggak gitu baca teknisnya. barang bukti habis. Ya, tahu. Makasih Pak Majelis. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gubernur bisa meninggalkan ruang sidang.